Shalom anak-anak yang di rumah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian yang mengatakan Bapa, aku datang padamu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan buat hari yang selalu indah diberikan bagi kita sehingga kita masih bisa beribadah online di rumah masing-masing. Haleluya, mari katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Anak-anak saja katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Haleluya. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari bersama-sama katakan dari awal Bapakku datang. Haleluya. Ya Bapa, saat pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa hati kami, pujian kami Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
siap Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh duduk diam dan fokus Tuhan dalam mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap. Haleluya. Semua anak Tuhan katakan amin. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bye-bye. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Shalom, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Bye-bye. I love you. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bye-bye. 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bye-bye. Aku mau hafalan Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih. Bye. Bye. Ulang. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini semuanya dalam sikap yang baik.
Oke, semuanya fokus ya. Lova juga fokus, Yoel juga fokus. Cerita hari ini masih tentang Yesus. Oke. Nah, Yoel masih ingat gak ya waktu itu cerita tentang Yohanes? Umur berapa hari waktu Yohanes disunat? Baru beberapa minggu yang lalu. Yohanes disunat pada umur 8 hari ya. Tradisi Yahudi itu anak yang laki-laki yang berusia 8 hari itu harus disunat dan diberi nama ya. Nah, sama seperti Yesus, ketika Yesus berusia 8 hari, ayahnya yang bernama siapa, Lova? Siapa Yoel? Ayahnya Yesus? Namanya Yusuf dan ibunya bernama Maria. Ayahnya Yesus bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Nah, suatu hari Yusuf dan Maria itu pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah. Tahu nggak Bait Allah itu apa? Ke dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu gereja ya. Kalau zaman sekarang itu gereja. Nah, tujuannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan ya. Selain disunat dan diberi nama, nah dikasih namanya Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan melalui malaikatnya. Siapa malaikatnya? Ingat gak? Malaikat Gabriel. Dikasih namalah anak laki-laki ini namanya Yesus. Yesus dibawa, digendong ya, digendong. Pernah lihat ibu-ibu gendong bayi? Gendong bayi dibawa, digandeng sama Yusuf. Sambil gendong bayi, Maria digandeng sama Yusuf. Mereka naik tangga ya. Nah, mereka mau ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan Yesus ya. Tradisi Yahudi juga, anak sulung pertama harus dipersembahkan kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan tentunya. Tahu nggak korban persembahan? Kalau zaman sekarang korban persembahan itu melalui persembahan berupa uang ya. Kalau zaman dulu itu korban persembahannya yaitu sepasang burung merpati. Kalau sepasang itu ada berapa ya? Dua. Sepasang itu ada 2. Nah, Maria dan Yusuf ini bawa sepasang burung merpati, 2 ekor burung merpati. Ada yang pernah lihat burung merpati? Warnanya apa ya burung merpati biasanya ya? Putih. Warnanya putih ya, dibawa persembahan untuk Tuhan. Nah, di dalam rumah Tuhan ini ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, namanya Simeon. Namanya siapa? Simeon. Simeon ini sudah tua, tapi Tuhan berbicara sama Simeon, katanya begini, kamu tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan Mesias, sebelum bertemu dengan Juru Selamat. Menurut kalian Juru Selamat itu siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, sebelum Simeon meninggal, Tuhan udah janji sama Simeon dia nggak akan meninggal walaupun sudah tua sebelum dia melihat Yesus. Nah, pada saat itu kan dia di rumah Tuhan juga ya, tapi dia nggak kenal mamanya Yesus, nggak kenal papanya Yesus, nggak kenal Yesus pun dia nggak tahu seperti apa. Nah, dia nggak ada bayangan. Tapi suatu hari waktu dia duduk di rumah Tuhan, dia lihat dari jauh, oh ada bapak-bapak sama ibu-ibu lagi gendong bayi, ya kan, lagi gendong bayi sambil digandeng gitu kan, naik tangga pelan-pelan dilihat. Nah, hatinya berbicara, sepertinya ini bayi Yesus. Wah, dia penasaran bener nggak ya? Dia hampiri itu bapaknya siapa namanya? Yusuf dan ibunya Maria. Dihampirilah, dilihat, boleh nggak ibu saya lihat bayinya? Kira-kira Maria kasih lihat nggak? Iya. Dikasih lihat ya, ini bayi saya. Terus dia bilang ini, wah ini Yesus katanya, ini Juru Selamat, ya kan? Simeon seneng banget karena dia sudah bisa bertemu dengan Juru Selamat. Maria dan Yusuf kaget ya, karena kok saya nggak kenal kamu, kok kamu tahu saya? Nah, karena Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu kepada Simeon. Nah, waktu Simeon bertemu dengan Yesus, dia merasa sukacita, ada kegirangan yang besar. Wah Tuhan, aku sudah tua, aku siap nih kalau Tuhan panggil. Artinya nggak di bumi lagi, nggak hidup di bumi lagi, dia udah siap karena dia sudah bertemu dengan Juru Selamat yang bernama Yesus ya. Kita lihat kata-kata apa yang Simeon katakan setelah dia bertemu dengan Yesus. Semuanya di rumah bisa ambil Alkitabnya ya, dibuka Alkitabnya di dalam kitab Lukas 2 pasal ya
kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-29 sampai 32 kita mau baca ya. Apa ya kata-kata Simeon? Yoel baca ayat 29, nanti Lova baca ayat yang ke-30 ya. Oke? Siap Yoel? Yang di rumah sudah siap? Kita tunggu dulu ya. Nanti Yoel baca 29, Lova baca yang 30, nanti Yoel baca 31, Lova baca yang 32. Oke? Nanti ditunjukin ya. Yang di rumah sudah siap, buka kitab Lukas pasal 2 ayat 29, kita mau baca sampai ayat yang ke-32. Inilah kata-kata Simeon ketika Simeon bertemu dengan Yesus. Setelah dia bertemu dengan Yesus ya. Yoel mulai ayat yang 29 ya. 1, 2, 3. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Lupa ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Oke, ayat 31 Yoel. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Lupa lagi 32. Yaitu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Oke, kita baca sama-sama sekali lagi ya dari ayat yang ke-29 ya Yoel ya. Yang di rumah juga ya, boleh dibantu dengan Mama. Kita baca Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Kita baca sama-sama dari ayat 29 sampai 32 ya Lupa. 1, 2, 3. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, di ayat yang ke-29 sampai 32 ini dikatakan Tuhan ya 29 ya, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Dia sudah puas, dia sudah sukacita melihat juru selamat. Nah, selain Simeon yang ada di dalam rumah Tuhan, ada juga ibu-ibu yang udah tua, nenek-nenek yang udah tua. Namanya mau tahu siapa? Tante Yuli spell ya, ntar kalian tebak ya. H-A-N-A. Hana. Siapa? Hana. Sama-sama 1, 2, 3. Hana. Hana. H-A-N-A. Dibaca Hana ya, namanya Hana. Hana ini umurnya 8 tahun. 84 tahun. Hana ini seorang janda. Dia pernah menikah, tapi waktu menikah setelah 7 tahun pernikahannya dia nggak punya anak. Suaminya meninggal, panggil Tuhan. Setelah suaminya meninggal, otomatis dia menjadi janda. Dia tidak menikah lagi, tetapi dia tinggal di dalam rumah Tuhan. Setiap hari dia beribadah loh. Dari Senin, kalau hari-hari itu setiap harinya ada apa aja sih? Hari apa aja sih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada berapa hari? 7 hari. 7 hari dalam seminggu ya. Ibu Hana ini kerjaannya hanya beribadah, memuji Tuhan, berdoa setiap hari dan berpuasa. Lova geleng-geleng berpuasa. Lova nanti belajar ya, kalau sudah besar boleh berpuasa ya. Nggak mau. Bukan masalah, kalau berpuasa itu bukan masalah suka dan tidak suka ya, nanti belajar ya. Oke. Nah, Ibu Hana ini juga pengen melihat bayi Yesus. Nah, dia hampiri bayi Yesus, didekati. Wah, ini bayi Yesus, ini adalah juru selamat dunia yang akan menjadi terang bagi banyak orang yang akan menyelamatkan dan menolong banyak orang. Seperti yang Simeon katakan kepada Ibu Maria, katanya Yesus ini akan menjadi penolong bagi banyak orang, tapi juga akan dicerca oleh banyak orang. Tahu nggak dicerca apa? Dibenci.
ya, dibenci sama banyak orang, dihujat sama banyak orang yang nggak suka. Dan Maria hatinya akan seperti ditusuk-tusuk sama pedang. Di firman Tuhan nih, boleh dilihat di ayatnya yang ke-39. Nih, kita lihat ya. Di ayat yang 35 dulu. Di ayat 35, Yoel baca. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, di sini dikatakan sama Simeon kepada Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Artinya Maria itu hatinya akan sakit terus melihat Yesus dihina, diejek, dicerca, ya pokoknya nggak disukai sama banyak orang. Mau tahu cerita tentang Yesus selanjutnya? Jangan lupa setiap hari Minggu jam 11 siang ibadah online sekolah minggu gereja Kasih Karunia. Supaya tahu ceritanya ya Lova ya, supaya tahu ceritanya ya Yoel ya. Nah, setelah Simeon bertemu dengan Yesus, juga Hana, mereka bersukacita. Inti dari cerita ini adalah suatu sukacita besar ketika seorang yang ingin berjumpa dengan Yesus, ya. Itu adalah suatu kegembiraan. Siapa yang senang ya kalau bertemu dengan Yesus? Bapak senang bertemu dengan Yesus. Biasanya kita merayakan kelahiran Yesus pada hari apa ya? Hari Paskah. Hari tanggal 25 Desember biasanya hari apa? Hari Natal. Itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Nah, saatnya kita mau kreativitas. Kreativitas hari ini. Coba nih, pegang dulu. Alkitabnya boleh taruh di bawah dulu. Nih. Coba dibaca Yoel. Apa ya kreativitasnya ya? Baca. Temukan 12. Yang kencang suaranya. Bisa. Iya. Nah, ntar abis ini Yoel baca sampai sini ya. Sampai sini titik ya. Ntar baru ini Lova ya. Oke, Yoel baca dulu. Temukan 12 kata yang terdapat dalam cerita hari ini. Bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan. Oke, aku baca ini. Kata itu adalah yang satu. 1 Hana, 2 Roh Kudus, 3 Sunat, 4 Bait Allah, 5 Yusuf, 6 Simeon, 7 Malaikat, 8 Israel, 9 Mati, 10 8 11 Yesus, 12 Maria. Nah, kreativitasnya menemukan kata-kata yang ada di dalam cerita hari ini. Ada kata Hana, Roh Kudus, Sunat, Bait Allah, Yusuf, Simeon, Malaikat, Israel, Mati, 8 Yesus, Maria. Ya, tadi kan ada kata Ibu Hana kan? Ibu Hana yang sudah tua, Roh Kudus yang berbicara kepada Simeon yang akan memberitahukan bahwa dia nggak akan mati sebelum bertemu dengan Juru Selamat. Sunat, tadi bayi Yesus dibawa untuk disunat. Bait Allah, Maria dan Yusuf ke rumah Tuhan, itu bait Allah ya. Yusuf tadi ada, Simeon, malaikat Tuhan yang menyampaikan kelahiran Yesus ya. Malaikat siapa tadi Tante Yuli bilang? Malaikat Gabriel. Israel ya, mati. Nah, Simeon kan akan mati. 8 itu artinya 8 hari ya, Yesus dan Maria. Coba sekarang Yoel sama Lova cari satu aja, dikasih tanda, nanti dikasih lihat ke depan ya. Contohnya satu. Ini kan ada kata Hana. Lova mau cari mana mati? Oh iya, coba ini dikasih garis matinya. Apa tidak usah semuanya aja sekali? Hah? Lagi dong. Nih ditandain. Ini Hananya belum. Hana. Gimana Hana? Gimana Hana? Kamu di mana ini Hana? Oke. Ya. Selesai. Coba dikasih lihat. Boleh. Nah, dikasih lihat ke depan, Bud ya. Semuanya yang di rumah jangan lupa dikerjain. Nanti bisa dilihat di
layar YouTube bisa di print di rumah masing-masing. Oke. Boleh diletakkan kembali. Saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya tadi udah kita baca di dalam Lukas 2 ayat 30. Ikutin ya sama-sama ya. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Oke, jangan lupa dikirim videonya supaya nanti bisa dilihat setiap minggu. Oke, semuanya kita mau tutup ibadah kita ya. Yang di rumah, yang di sini, lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya ikutin ya, baik yang di rumah maupun yang di sini ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami betapa berharganya juru selamat yang Engkau kirimkan bagi kami anak-anak-Mu. Kami mau seperti Tuhan Yesus yang menjadi terang dunia. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh menjadi terang dan teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai dalam ibadah kami hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.